Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video YouTube saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suhendra. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mempresentasikan tentang pendekatan pendapatan pada penilaian properti. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang suka, boleh klik tombol like dan silakan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut pada penilaian properti, ada baiknya kita pahami dulu apa sih perbedaan antara real estate dan real property. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya real estate itu didefinisikan sebagai tanah secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia yang menjadi satu kesatuan dengan tanahnya. Dikutip dari Firdaus tahun 2008. Sedangkan definisi real property merupakan penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah, hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu, semua kepentingan atau interest, dan manfaat atau benefit yang berkaitan dengan kepemilikan real property. Dikutip dari KPUP Standar Penilai Indonesia edisi 7 tahun 2018. Biasanya pendekatan pendapatan ini digunakan pada properti yang menghasilkan pendapatan atau sering disebut commercial property. Apa itu pengertian commercial property? Nah, di dalam real property ada yang disebut commercial property atau disebut juga income producing property, di mana commercial property ini merupakan properti yang mampu menghasilkan pendapatan dari operasional usahanya sendiri. Artinya, suatu properti yang mampu menghasilkan pendapatan dari operasional usahanya itu disebut sebagai commercial property. Ada beberapa jenis commercial property. Yang pertama ada office building atau gedung perkantoran, ada hotel, kemudian ada mall, ada perkebunan, ada pertambangan, ada sarana golf, dan pengembangan lahan. Pengembangan lahan ini biasanya untuk tanah kosong yang akan dikembangkan untuk kawasan pemukiman atau perumahan. Nah, konsep dari penilaian properti sendiri ini adalah penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan standar penilai Indonesia. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014. Why is valuation needed? Kenapa penilaian itu dibutuhkan? Jadi menurut buku dari Michael Blackledge pada bukunya Introducing Property Valuation tahun 2009, bahwasanya penilaian itu dibutuhkan. Yang pertama bisa untuk keperluan jual beli, untuk sewa menyewa, kemudian untuk taksasi pajak, bisa juga untuk keperluan laporan keuangan yang paling sering, kemudian bisa untuk asuransi, bisa untuk ganti rugi, kemudian untuk pinjaman ke bank, dan kemudian untuk pengembangan usaha. Nah, dalam pendekatan penilaian yang lazim digunakan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia edisi 7 tahun 2018, ada 3 pendekatan yang biasa digunakan. Nah, 3 pendekatan ini ada hierarkinya. Hierarki yang harus digunakan ketika kita akan menilai suatu properti. Hierarki yang pertama itu adalah pendekatan pasar. Nah, pendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Pendekatan pasar ini digunakan jika objek penilaian yang kita nilai itu memiliki data pembanding yang identik atau sejenis di sekitar lokasi objek yang kita nilai. Namun apabila objek yang kita nilai tidak memiliki data pembanding yang identik atau sejenis, maka kita beralih dengan hierarki yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan itu menghasilkan indikasi nilai
dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. Artinya, properti yang kita nilai akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang berupa arus kas, maka arus kas tersebut akan kita konversi menjadi nilai kini. Itulah yang akan menghasilkan nilai dari properti tersebut. Namun, apakah semua properti dapat dilakukan dengan pendekatan pendapatan? Tentu tidak. Kembali tadi, penggunaan pendekatan pendapatan ini, bahwasanya pendekatan ini digunakan pada properti komersial. Nah, kalau properti selain komersial tentu tidak bisa. Jadi, langkah selanjutnya jika pendekatan ini tidak dapat digunakan, maka kita melakukan pendekatan menggunakan dengan pendekatan biaya. Nah, pendekatan biaya ini menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, di mana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih daripada biaya untuk memperoleh aset tersebut dengan kegunaan yang sama atau setara pada saat pembelian atau saat konstruksi. Jadi artinya pendekatan ini yang paling sering ya digunakan apabila pendekatan pasar tidak bisa digunakan dan pendapatan juga tidak bisa digunakan, maka pilihan terakhir adalah pendekatan biaya. Nah, dalam pendekatan biaya ini biasanya kita menggunakan beberapa metode. Nanti pada video selanjutnya insya Allah akan saya bahas juga. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan penilaian, pendekatan pendapatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Nah, konsep dari pendekatan pendapatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak. Misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset. Dikutip dari KPUP 16.2 SPI edisi 7 tahun 2018. Nah, dalam pendekatan pendapatan ini ada beberapa metode yang biasanya lazim digunakan. Yang pertama yaitu direct capitalization method atau metode kapitalisasi langsung. Yang kedua, gross income multiplier atau pengalih pendapatan kotor. Kemudian yang ketiga, discounted cash flow atau arus kas terdiskonto. Yang keempat, residual teknik atau teknik penyisaan. Nah, metode yang pertama, direct capitalization method atau metode kapitalisasi langsung, yaitu merupakan metode yang biasanya digunakan untuk mengkonversi suatu estimasi dari ekspektasi pendapatan 1 tahun atau rata-rata tahunan dari menjadi indikasi nilai dalam satu langkah. Baik dengan membagi estimasi pendapatan dengan kurus yang sesuai atau dengan mengalihkan estimasi pendapatan dengan faktor yang tepat. Nah, syaratnya untuk menggunakan direct capitalization method ini, yang pertama, objek yang kita nilai memiliki pendapatan bersih per tahun secara konsisten atau konstan ya, tetap stabil. Jadi kapitalisasi pendapatan ini bisa digunakan jika pendapatan sendiri dari properti yang kita nilai itu sudah stabil. Jika masih dia fluktuatif, belum kita bisa gunakan pendekatan ini. Kemudian lamanya investasi sifatnya terus-menerus atau perpetuity. Maksudnya bahwasanya kegiatan operasionalnya itu masih terus berlangsung. Jadi selama proyeksi yang kita lakukan, usaha tersebut masih terus berlangsung. Nah, langkah dasarnya dalam menghitung net income-nya atau net operating income dari satu properti, biasanya secara umum kita gunakan konsep seperti ini. Yang pertama, mengestimasi pendapatan kotor potensial. Artinya kita menghitung pendapatan kotor potensial dari suatu properti, kegiatan usaha properti tersebut. Kemudian kita hitung vacancy dan collection loss-nya. Artinya melakukan pengurangan pendapatan kotor potensial tadi dengan tingkat kekosongan. Nah, properti ini kan tidak semuanya dia terisi atau penuh gitu. Jadi ada tingkat kekosongannya. Kita harus kurangkan dulu dengan tingkat kekosongannya.
Setelah kita kurangkan, maka akan diperoleh efektif gross income-nya. Jadi setelah kita peroleh vacancy loss-nya, kita kurangi, maka akan diperoleh efektif gross income. Artinya melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor potensial setelah dikurangi kekosongan untuk mendapatkan perkiraan pendapatan kotor efektif. Setelah efektif gross income-nya dapat, maka kita akan hitung operating expense-nya, yaitu menentukan biaya operasinya. Biaya operasi dari perusahaan tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian setelah kita ketahui biaya operasinya, kita hitung, kita kurangkan tadi pendapatan kotor efektifnya dengan biaya operasional, maka akan diperoleh pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak atau biasa disebut EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Nah, setelah kita peroleh EBITDA ini, maka kita hitung tingkat kapitalisasinya. Ada beberapa metode untuk menghitung tingkat kapitalisasi ini. Pada slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita dapat menentukan tingkat kapitalisasi ini, maka kita akan kita dapat menghitung pendapatan bersih operasi setelah pajak. Tadi kan kita sudah memperoleh EBITDA. Maka kita keluarkan pajaknya. Setelah kita keluarkan pajaknya, maka dia akan menjadi net operating income. Jadi earning after tax dia. Kemudian setelah kita memperoleh net operating income, maka untuk memperoleh nilai pasarnya, maka kita akan melakukan pengkapitalisasian pendapatan bersih operasional untuk mengestimasi nilai properti. Nah, berikut ini adalah rumus cara menghitung nilai properti dengan metode kapitalisasi langsung. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan I per R. Rumus ini adalah rumus umum ya, sudah banyak diketahui. V itu adalah nilai, I itu adalah income atau pendapatan bersih, R itu adalah tingkat kapitalisasinya. Contohnya, jika diketahui pendapatan bersih suatu properti sebesar 2 miliar rupiah, diketahui juga tingkat kapitalisasinya 10%, maka nilai pasar properti itu langsung saja dibagikan. 2 miliar dibagi 10%. Hasilnya 20 miliar rupiah. Ini sangat mudah ya, teman-teman. Kemudian, nah, tingkat kapitalisasi sendiri itu, tingkat kapitalisasi ini menunjukkan tingkat pengembalian potensial atas investasi real estate. Semakin tinggi tingkat kapitalisasi, biasanya semakin baik bagi investor. Cap rate sendiri ini juga ukuran yang paling populer untuk menilai investasi, real estate, dan potensi pengembaliannya. Juga tingkat kapitalisasi menunjukkan tingkat pengembalian intrinsik, alami, dan tidak leverage. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ada beberapa cara menghitung tingkat kapitalisasi. Nah, di sini kita lihat ada 3 cara menghitung tingkat kapitalisasi, yaitu yang pertama dengan metode perbandingan data jual dan sewa atau comparative sales method. Kemudian yang kedua menentukan tingkat kapitalisasi dari pengalih sewa kotor atau JIM. Kemudian yang ketiga dengan metode perhitungan pengembalian modal pinjaman dan modal sendiri atau band of investment method. Nah, cara yang pertama dengan perbandingan data jual dan sewa, menentukan tingkat kapitalisasi ini dengan membandingkan antara data jual dengan data sewa. Artinya kita menentukan tingkat kapitalisasi berdasarkan perbandingan data jual adalah teknik yang dianjurkan apabila data jual beli atau sewa dari properti yang sejenis tersedia. Kemudian data yang diperlukan adalah data jual, pendapatan, biaya operasional, data pembiayaan properti, dan kondisi pasar. Ini contoh perhitungan untuk menghitung tingkat kapitalisasi berdasarkan data jual atau sewa. Jika diketahui misalnya suatu gedung perkantoran terjual dengan harga 100 miliar,
Nah, diketahui juga pendapatan bersih per tahun 8,5 miliar, maka indikasi tingkat kapitalisasi properti berdasarkan data tersebut adalah sebesar 8,5%. Kemudian yang kedua, dengan cara pengalih sewa kotor atau JIM. Nah, formula untuk menghitung tingkat kapitalisasi ini yaitu rasio pendapatan bersih dibagi dengan efektif pengalih sewa kotor. Contohnya, jika suatu perkantoran atau gedung perkantoran terjual dengan harga 365 miliar 500 juta, kemudian diketahui pendapatan kotor potensialnya 85 miliar. Nah, dari pendapatan kotor potensial ini diketahui pendapatan kotor efektifnya 80 miliar. Artinya ada tingkat kekosongannya 5 miliar ya. Jadi yang efektifnya itu 80 miliar. Kemudian setelah kita hitung diperoleh biaya operasionalnya 45 miliar. Maka pendapatan bersih properti ini berapa? Yaitu sebesar 35 miliar rupiah. Nah, dari data ini kita hitung dulu rasio pendapatan bersihnya yaitu 35 miliar rupiah dibagi pendapatan kotor efektifnya 80 miliar. Diperoleh 0,4375. Nah, ini rasio pendapatan bersih. Kemudian kita hitung efektif pengalih sewa kotor. Efektif pengalih sewa kotor ini yaitu membagikan harga jual properti dengan pendapatan kotor efektifnya. Dapat kita lihat harganya 365 miliar 500 dibagi dengan pendapatan kotor efektifnya 80 miliar. Maka diperoleh efektif pengalih sewa kotornya 4,5687. Dari hasil ini kita bisa hitung tingkat kapitalisasinya langsung dengan membagikan rasio pendapatan bersih dibagi dengan efektif pengalih sewa kotor. Maka diperoleh hasil tingkat kapitalisasi sebesar 9,5%. Metode yang ketiga yaitu perhitungan pengembalian dengan menghitung pengembalian modal pinjaman dan modal sendiri atau Band of Investment Method atau sering disingkat dengan BOIN. Kenapa kita gunakan metode ini? Karena biasanya properti dibeli dengan dua komponen investasi, yaitu yang pertama dengan modal sendiri dan modal pinjaman. Maka tingkat kapitalisasi harus juga menggambarkan tingkat pengembalian dari kedua jenis investasi tersebut dalam pasar. Pemberi pinjaman biasanya menentukan suatu besaran resiko atas pinjaman yang diberikan dalam menentukan jangka waktu pengembalian atas investasinya, untuk menentukan besaran dana dan jangka waktu pinjaman. Demikian juga investor yang memiliki modal mempertimbangkan segala risiko atau investasinya dan risiko atas modal sendiri yang ditanamkan pada suatu properti. Ini dikutip dari buku American Institute of Real Estate Appraisal, The Dictionary of Real Estate Appraisal tahun 1984. Rumus umumnya dapat kita lihat di mana komponen pinjaman itu terdiri dari modal pinjaman dikali dengan tingkat pengembalian pinjaman, kemudian komponen modal sendiri dapat kita lihat rumusnya R sama dengan A ditambah B. Kita lihat contohnya. Nah, jika suatu properti terletak di CBD Polonia akan dibeli dengan komposisi modal sebagai berikut. Dengan modal sendiri 30%, kemudian dengan modal pinjaman 70%, maka tingkat pengembalian modal sendiri adalah 12%, kemudian tingkat pengembalian modal pinjaman diketahui 14%. Maka R-nya atau tingkat kapitalisasinya dapat kita hitung sebagai berikut, akan diperoleh hasil R sama dengan 13,4%. Nah, tadi kita sudah menghitung direct capitalization method. Nah, ini metode yang kedua dalam pendekatan pendapatan disebut dengan metode gross income multiplier. Apa itu gross income multiplier? Maksudnya adalah pemahaman konsep ini mengandung arti berapa kali harga atau nilai properti lebih besar dari pendapatan kotor yang diberikannya kepada pemiliknya. Berapa banyak waktu dari pendapatan kotor yang dihasilkan hingga mampu menutupi total nilai investasinya. Nah, rumusnya JIM sama dengan value per gross income.
Jadi value atau nilai itu sama dengan JIM dikalikan gross income. Value itu nilai properti atau harga jual, gross income itu pendapatan kotor dari sewa properti, JIM itu rasio pengalih sewa kotornya. Contoh perhitungannya. Yang pertama, diketahui data 1 luas tanah 300 per 500, artinya luas tanah 300 meter dan luas bangunan 500. Harga jualnya 600 juta. Kemudian pendapatan sewa per tahun 30 juta. Maka dapat dihitung JIM-nya 600 dibagi 30. Dapat 20 JIM-nya. Kemudian data yang kedua, dengan luas tanah 400, luas bangunan 250, harga jual 550 juta, pendapatan sewa per tahun 25 juta, kita peroleh JIM-nya sebesar 22. Kemudian data 3, luas tanah 400, luas bangunan 600, harga jual diketahui 750 juta, pendapatan sewa per tahun 35 juta, maka diperoleh JIM sebesar 21,4. Nah, dari ketiga data ini dapat kita ambil rata-rata. Rata-rata JIM pasar dari sekitar lokasi objek yang kita nilai. Nah, dari data ini kita peroleh JIM rata-ratanya sebesar 21,1. Nah, objek yang kita nilai, data yang tersedia adalah luas tanah 400 meter persegi, luas bangunan 500, kemudian diketahui pendapatan sewa per tahunnya 33 juta. Maka nilai properti objek kita ini langsung saja dikalikan JIM dikali dengan pendapatan sewa kotornya. Nah, dapat diperoleh hasil atau nilai propertinya sebesar 696.300.000 rupiah. Setelah tadi kita menghitung pendekatan penilaian dengan metode direct capitalization dan metode gross income multiplier, maka kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode discounted cash flow. Nah, metode discounted cash flow ini adalah metode yang paling lazim, yang paling sering ya digunakan. Karena dalam metode DCF ini, nilai dari suatu aset merupakan present value dari expected cash flow aset tersebut dan kemudian didiskontokan pada suatu nilai discount rate yang menggambarkan tingkat risiko dari expected cash flow tersebut. Dikutip dari Damodaran tahun 2006. Jadi artinya dalam metode DCF ini, arus kas yang diproyeksikan didiskontokan kembali ke tanggal penilaian, menghasilkan nilai kini dari aset. Kemudian berdasarkan pada biaya waktu, uang, dan risiko, serta imbalan yang melekat pada aliran pendapatan yang dipermasalahkan. Jadi metode DCF ini lazim digunakan karena dia lebih relevan dan juga lebih mampu mengikuti dinamika dari proyeksi arus kas atau pendapatan properti yang kita nilai. Sumbernya dari International Valuation Standard 230. Nah, langkah-langkah dalam menghitung pendapatan dengan metode DCF ini, yang pertama, tentukan dulu arus kas yang paling sesuai dengan sifat dari aset yang dinilai dan tujuan penugasan. Misalnya arus kas sebelum atau sesudah pajak, arus kas untuk perusahaan atau arus kas untuk ekuitas, real atau nominal. Kemudian yang kedua, tentukan periode eksplisit yang paling tepat jika ada, di mana arus kas akan diproyeksikan. Kemudian yang ketiga, siapkan proyeksi arus kas untuk periode tersebut, di mana untuk penilaian bisnis proyeksi wajib disiapkan oleh manajemen dan dikaji dan disesuaikan oleh penilai. Kemudian yang keempat, tentukan apakah terdapat nilai terminal untuk aset yang dinilai setelah akhir periode proyeksi eksplisit, jika ada. Dan kemudian tentukan metode nilai terminal yang sesuai dengan aset yang dinilai. Kemudian yang kelima, tentukan tingkat diskonto yang sesuai. Dan yang terakhir, terapkan tingkat diskonto pada arus kas masa depan yang diproyeksikan, termasuk nilai terminal, jika ada. Nilai terminal ini artinya jika properti tersebut diasumsikan masih terus beroperasi terus-menerus ya selamanya. Nah, nilai pasar properti
adalah jumlah present value dari net operating income di masa yang akan datang ditambah dengan present value dari nilai sisa atau terminal value. Rumusnya V sama dengan sigma PV NOI net operating income ditambah PV terminal value. Net operating income adalah pendapatan yang dihasilkan properti tersebut dikurangi dengan biaya operasional. Dapat lihat rumusnya, sama dengan revenue atau pendapatan dikurang operating expense atau biaya operasional. Present value adalah nilai kini dari nilai yang akan datang. Rumusnya, present value sama dengan discount factor dikali future value atau nilai yang akan datang. Apa itu discount factor? Discount factor itu adalah tingkat diskonto yang menjadikan nilai yang akan datang menjadi nilai kini. Discount factor ini ditentukan oleh dua variabel, yaitu discount rate yang mencerminkan rate of return suatu investasi dan waktu. Rumusnya adalah 1 per 1 tambah I pangkat T. I itu adalah discount rate-nya, T adalah waktu. Discount factor berbanding terbalik dengan discount rate dan lamanya waktu. Makin besar discount rate, maka makin kecil discount factornya. Demikian juga dengan waktu, makin lama waktu, maka makin kecil discount factornya. Terminal value adalah estimasi nilai properti pada akhir periode proyeksi. Ada dua cara untuk mengetahui terminal value ini. Yang pertama, dengan cara memperkirakan nilai pasar pada periode akhir proyeksi dengan memperhatikan pertumbuhan nilai pasar properti itu sendiri. Yang kedua, dengan cara mengkapitalisasi net income pada periode N+1 ya. Nah, dapat kita lihat di sini skema discounted cash flow-nya. Kemudian metode yang terakhir dalam pendekatan pendapatan ini disebut dengan teknik land residual technique atau teknik penyisaan tanah. Nah, salah satu metode yang digunakan melakukan penilaian ini terhadap tanah kosong, biasanya tanah yang luas yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan digunakan apabila tidak terdapat data pasar yang sebanding, baik luas, peruntukan, lokasi atau karakteristiknya. Dasar analisa teknik ini adalah berdasarkan planning atau master plan dari rencana pengembangan lahan atau pengembangan site-nya. Kemudian harus juga berdasarkan analisa highest and best use dari lahan yang akan kita kembangkan tersebut. Nah, dapat kita lihat skema dari land residual technique. Cara menghitungnya juga tidak jauh berbeda, tetap nanti ada juga menghitung dengan menggunakan discounted cash flow-nya. Di sini dapat kita lihat ada discount factor-nya juga. Tahapan pelaksanaan penilaian dengan metode land residual technique. Jadi ada beberapa tahapan atau langkah yang biasa kita gunakan ketika kita menggunakan metode land residual ini. Yang pertama yaitu tentukan konsep pengembangan berdasar master plan atau highest and best use dari site tersebut. Yang kedua, tentukan produk pengembangan berdasar konsep pengembangan. Artinya kita akan membangun properti apa, misalnya perumahan atau pertokoan. Nah, ini harus kita tentukan dulu berdasarkan konsep yang sudah didesain atau digambarkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tentukan program penjualan untuk memperoleh gross development value. Nah, rencana-rencana ini juga dari rencana pembangunan, konsep pengembangan, termasuk rencana penjualan harus kita terima dari pihak pengembang atau pemilik tanahnya. Kemudian juga tentukan biaya pengembangan untuk memperoleh gross development cost-nya. Kemudian yang kelima, kurangkan antara GDV atau biaya memperoleh penjualan tadi, untuk biaya penjualan tadi dengan biaya pengembangan. Dikurangkan akan memperoleh residual value of land atau nilai sisa tanahnya. Artinya gini, ketika properti tersebut sudah dibangun, maka kita akan melakukan penjualan. Nah, penjualan dari properti tersebut kita kurangi dengan biaya membangunnya atau biaya pengembangannya. Maka keuntungan atau selisih dari biaya harga penjualan dengan biaya untuk membangun akan kita peroleh akan memperoleh hasil
residual value of land-nya atau nilai sisa tanahnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita dapat nilai sisa tanahnya, kita lakukan diskonto dengan menggunakan diskon rate tertentu untuk memperoleh nilai properti tanah untuk saat ini, present value-nya. Kemudian konsep land residual ini biasa juga sering digunakan dalam konsep lease free dan leasehold. Konsep ini berlaku pada penilaian properti atau tanah yang disewakan dalam jangka panjang, misalnya untuk BOT atau build, operational, and transfer. Nilai properti adalah nilai hak yang menyewakan atau lessor interest ditambah dengan nilai hak penyewa atau lessor interest. Dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Jadi nilai properti itu adalah nilai properti bagi pihak yang menyewakan atau pemilik dengan pihak yang menyewa. Kemudian semakin dekat dengan habis waktu sewa, maka nilai hak yang menyewa semakin besar dan sebaliknya. Artinya jika waktu sewanya masih banyak, tentu nilai properti bagi penyewa masih besar. Tapi jika jangka waktu penyewanya tinggal sedikit, otomatis nilai properti bagi penyewa itu juga semakin kecil. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jika teman-teman berkenan, saya mohon like-nya. Namun jika teman-teman tidak suka, bisa di-dislike video ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam penjelasan saya kali ini. Selebihnya saya juga akan mengembangkan untuk lebih banyak belajar lagi. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.